Sebelum membahas materi yang akan dibahas, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan 1. Muhammad Yasim Asyari dengan NIM 4119037. 2. Farahdi Beresita dengan NIM 4119216. Kemudian saya sendiri Sandi Arifin dengan NIM 4119235. Dan yang terakhir Nanang Sugiono dengan NIM 4119237. Langsung saja, kelompok kami membahas mengenai program jaminan sosial. Pengertian program jaminan sosial. Jaminan sosial atau social security merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial atau social protection, di mana perlindungan sosial sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya ialah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan sosial bagi individu dengan dana yang diperoleh dari iuran berkala. Sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan perlindungan kepada individu, keluarga, atau komunitas dari berbagai resiko kehidupan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti krisis ekonomi dan lain-lain. Pengertian lain yang dikemukakan oleh Agus Mindah menyatakan bahwa jaminan sosial ialah bentuk perlindungan bagi pekerja, buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja. Ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomi. Sedangkan menurut ILO, bahwa jaminan sosial ialah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi dan sosial, bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Nah, program jaminan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan bahwa jaminan sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian, subjek dan objek program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Untuk mengelola dana dan menyelenggarakan jaminan sosial agar berjalan dengan efektif, maka diperlukan lembaga pengelola yang kredibel. Berdasarkan pada UU SJNS atau Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan 5 jenis program jaminan nasional, yaitu 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan hari tua, 4. Jaminan pensiun, dan yang terakhir atau yang kelima ialah jaminan kematian. Itu saja, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah subjek dan objek program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengelola dana dan menyelenggarakan jaminan sosial agar berjalan dengan efektif, maka diperlukan lembaga pengelola yang kredibel. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sebelum diundangannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, telah ada badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang juga dinyatakan masih berlaku sesuai dengan Pasal 5 ayat 3, yaitu yang pertama, Perusahaan Perseroan atau Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Yang kedua yaitu Perusahaan Perseroan atau Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN. Yang ketiga, Perusahaan Perseroan atau Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASAPRI. Dan yang keempat, Perusahaan Perseroan atau Persero
Asuransi Kesehatan Indonesia atau ASKES. Berdasarkan pada UU SJSN menetapkan 5 jenis program jaminan sosial. Yang pertama, jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Yang ketiga, jaminan hari tua adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Yang kelima, jaminan kematian adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Lembaga jaminan sosial adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Di Indonesia, lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN adalah lembaga negara yang dibentuk oleh UU SJSN dan berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN pasal 6 dan pasal 7 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, yaitu pasal 6. Untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan undang-undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pasal 7 ayat 2, Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi mendasar yang melandasi sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab negara dan membangun perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Program jaminan sosial ditunjukkan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan untuk anggota keluarganya. Kemudian dalam UU yang membahas mengenai SJSN memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip kegotong royongan, prinsip nirlaba, prinsip keterbukaan, prinsip kehati-hatian, prinsip akuntabilitas, dan prinsip portabilitas, prinsip kepesertaan wajib, prinsip dan amanat, prinsip hasil pengelolaan dana. Nah, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai proses dan implementasi jaminan sosial. Proses dan implementasi jaminan sosial dimaksud ialah bagaimana jaminan sosial ini diterapkan pada masyarakat. Kemudian lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia itu ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa kita kenal itu BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Selanjutnya DJSN itu adalah dewan yang dibentuk dengan UU SJSN untuk perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertanggung jawab terhadap presiden, begitu. Lalu anggota DJSN itu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 unsur, yaitu pemerintah ada 5 orang, organisasi pemberi kerja itu 2 orang, organisasi pekerja 2 orang, tokoh atau ahli memahami bidang jaminan sosial itu ada 6 orang. Selengkapnya ada di makalah. Kemudian bagaimana tugas DJSN? Tugas DJSN yang pertama itu melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
Kemudian yang kedua, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, mengusulkan anggaran jaminan sosial, memberikan konsultasi kepada BPJS, menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan. Selanjutnya, mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar waktu dewan. Kemudian wewenang DJSN itu untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS. DJSN itu berwenang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi bisa dilihat ke bawah, DJSN itu adalah sebagai pengawas atau monitor terhadap kegiatan program jaminan sosial. Selanjutnya ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini berfungsi untuk yang menyelenggarakan program jaminan sosial begitu. Kalau pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan yang berkaitan dengan kesehatan, sedangkan Ketenagakerjaan itu program jaminan mengenai kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun begitu. Dan BPJS itu bertanggung jawab kepada Presiden. Lalu selanjutnya ialah tugas BPJS. BPJS yang tugas pertama ialah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu bertugas untuk menerima pendaftaran peserta JKN, memungut dan mengumpulkan iuran JKN dari peserta, menerima bantuan iuran pemerintah, mengelola dana jaminan sosial, mengumpulkan dan mengelola data, membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan, memberi informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial. Kemudian wewenang BPJS itu menagih pembayaran iuran, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek, melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan kepatuhan peserta, membuat kesepakatan dan fasilitas kesehatan mengenai besar pembiayaan fasilitas, kemudian membuat atau menghentikan kontrak kerja, mengenakan sanksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hak BPJS, yaitu memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program. Kemudian ada beberapa kewajiban BPJS. Yang pertama ialah memberikan nomor identitas tanggal kepada peserta, mengembangkan aset, memberikan informasi melalui media massa, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang, dan lain sebagainya. Selengkapnya bisa teman-teman lihat di makalah gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mewakili dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.